Pemirsa, bendera tauhid yang berkibar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi ramai diperbincangkan publik. Insiden pengibaran bendera ini kemudian dikait-kaitkan dengan HTI. Adakah yang salah dalam kasus pengibaran bendera tauhid ini? Kami akan mendalaminya bersama dengan Ketua Komisi Dakwah MUI, yaitu ada Muhammad Khalil Nafis, dan Kepala Sekolah SMA atau Sekolah MAN 1 Sukabumi, Pak Pahirudin. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin ke Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, ketika ada pengibaran bendera ini, apakah pihak sekolah ngerasa kecolongan atau mungkin bagaimana, Pak? Oh ya salah, maaf, klarifikasi, tidak ada pengibaran bendera. Yang ada itu pembentangan. Tidak diklarifikasi. Tidak ada pengibaran, yang ada pembentangan bendera yang itu. Ulangilah kalau ada bahasa. Nah, kalau sengaja pengibaran itu terstruktur bahasa. Ini kan hanya pembentangan bendera yang dianggap ada satu kalimat yang menurut pandangan pemerintah itu adalah bendera yang terlarang. Gitu ya. Jadi itu yang saya tahu. Kemudian itu pada waktu itu dengan secara spontanitas seorang anak untuk memicu kan meraih peserta didiknya di bagian ekstra yang tersebut, maka dia membuat satu aksi di dalamnya, diantaranya pada waktu itu ada inisiatif seorang anak membentangkan itu, dan dianggap menurut mereka itu adalah untuk memberikan giro, katanya memberikan semangat kepada rencana kepada calon pesertanya yang pada waktu itu sebelum diizinkan oleh lembaga turun ke lapangan semua anak kelas 10-nya. Jadi mereka sudah memperlihatkan untuk foto dan disebarkan ke temannya gitu. Jadi itu aja yang pada, jadi jangan ada kalimat mengibarkan, yang ada membentangkan gitu kan. Lihat di sana di gambarnya. Nah, ketika anak itu membentangkan bendera yang ada muncul di sekolah, itu dapat bendera itu dari mana? Anak itu mendapatkan bendera yang dibentangkan di sekolah. Ya, makanya tadi saya sudah diklarifikasi kepada anak itu dengan pada malam itu juga langsung kan saya juga terkejut, tidak sekaligus terlihat oleh saya oleh lembaga, tetapi pada 2 harinya tuh ternyata tahu-tahu muncul, sehingga saya kaget. Kok ada anak yang seperti ini, sehingga muncullah di medsos dengan berbagai penafsiran. Kalau ini kan begitu, akhirnya saya mencoba pada itu mengundang seluruh pembina pada sore itu juga sampai malam hari bertanya, dan kebetulan memang pada waktu itu seluruh guru pada waktu itu sedang membuat pembinaan kepada kelasnya masing-masing. Nah, Pak, pertanyaannya anak ini dapat bendera dari siapa, Pak, sebelum dibentangkan? Nah, pada itu dari rumahnya, dari rumah. Jadi tidak ada yang tidak ada direncanakan dari anak-anak, malah anak yang waktu memasangnya ditanya itu inisiatif dia sendiri aja. Itu bendera dia punya sendiri atau mungkin mendapatkan di rumahnya dari siapa? Dari rumahnya. Saya kurang tahu, yang jelas satu kemarin itu sudah dikorek oleh kepolisian. Dari mana itu kan bukan kewenangan kita. Yang jelas itu dia bukan dari sekolah, yang jelas dia dari rumahnya menurut informasi yang saya tahu itu. Oke, baik. Pak Pahirudin, kemudian itu kan untuk promosi ekstrakurikuler, betul ya Pak ya? Iya, betul. Biasanya kan kalau promosi ekstrakurikuler itu ada pembinanya, ada guru, posisinya ada guru, kemudian mungkin juga dari yayasan. Nah, posisi gurunya pada di mana, Pak? Bukan waktu belum dimulai itu, Bu. Pak, belum dimulai itu. Jadi kita kan ada pembinaan dulu ke kelas semua. Anak-anak belum dikeluarkan karena jam 10 direncanakan akan dikeluarkan untuk dipersilahkan seluruh ekstrakurikuler memamerkan kehebatan-kehebatannya di lapang. Itu kan pada itu dia tuh yang pada itu nyeleneh pada itu. Jadi bukan arti kecolongan. Mereka memang pada itu dengan spontanitas kan paling berapa menit itu saya tanya. Jadi tidak lama, hanya berapa menit dia langsung dipoto dan bukan di video kan itu saya. Jadi bukan membela saya. Tetapi saya tanya sekaligus dia moto kembali berapa menit, langsung dia upload ke temennya gitu yang saya tahu di sini itu. Oke, baik. Nanti kita Nah, nanti kita kembali lagi ke Pak Pahirudin ya Pak. Nanti saya ke Ustadz dulu deh. Tat, kalau melihat posisinya ini seperti apa sih Tat gitu? Ini anak-anaknya nggak tahu. Kita sudah tahu ya, dari polisi juga dibilang tidak ada unsur pidana, tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kan akhirnya menimbulkan pro kontra, ada yang kemudian berasumsi mengait-ngaitkan dengan HTI. Iya, tentunya pertama dari sekolah. Saya pikir sekolah harus benar-benar mengawasi tentang ajaran yang disampaikan kepada anak didiknya. Artinya dia membawa bendera sampai dibentangkan, kan berarti pengawasan dan juga bimbingannya kurang intensif. Sampai dia lepas, apalagi dia menjadi masalah yang viral. Nah, yang kedua juga harus diberi pengertian tentang organisasi yang terlarang.
saya masih khawatir bahwa di dalamnya juga masih ada yang terjangkit benih-benih itu gitu loh. Atau mungkin kajian di luar yang dibawa ke dalam. Sehingga memang mungkin di tempat ini kurang steril meskipun nggak ada unsur pidananya, tetapi benih itu bisa deteksi ya. Dengan apa? Mereka mempunyai bendera lalu mereka mengibarkan itu. Yang itu diindikasikan adalah benderanya HTI. Oke. Namun pada saat yang bersamaan saya ingin berpesan juga jangan sampai bendera ini menjadi kita fobia terhadap kalimat tauhid. Kita ingin membedakan mana kalimat tauhid, mana bendera tauhid. Kalau kalimat tauhid adalah kita ingin meresapinya bahwa akan mati dengan bawa kalimat tauhid. Tapi bendera tauhid itu adalah bendera politis. Kita bisa kenal ISIS, kenal HTI. Bahkan kadang-kadang tanpa tulisan di situ nama apa-apa tapi tauhid. Oleh karena itu yang diperlukan adalah bagaimana dari pemerintah mengidentifikasi atribut-atribut organisasi terlarang. Dan itu yang harus diantisipasi ada di tengah-tengah kita. Nah, Tapi jangan sampai kalimat tauhidnya itu menjadi tidak ada. Oleh karena itu ini kan dibikin blur ya. Jadi dibikin kabur antara mana orang yang karena benci terhadap tidak setuju dengan organisasi tertentu yang memang sudah dilarang seperti HTI dengan orang yang tidak setuju dengan kalimat tauhid. Saya pikir umat Islam semuanya ingin hidup dengan kalimat tauhid, meninggal dengan kalimat tauhid. Tapi ketika kalimat tauhid yang suci dijadikan bendera, tameng untuk merekrut pengikutnya, dan itu ada kepentingan politik. Jadi sekarang ada kelompok yang berislam itu tidak untuk mengajarkan dari mulai akidahnya, lalu ibadahnya, syariahnya, tapi agama hanya dibawa semata-mata untuk kepentingan politik. Oke. Tapi kalau bicara soal aturan gimana? Kan kayaknya belum ada aturan ya Tat ya? Soal bendera ini tadi. Nah saya pikir ini harus dirinci. Ketika HTI sudah definitif ini dilarang, maka atribut apa berkaitan dengan HTI yang tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Dan ini harus ada di semua sekolah perguruan tinggi. Saya pikir yang menjadi ancaman ke depan adalah anak-anak kita di sekolah seperti Rohis tadi ingin bagaimana mengkampanyekan orang bisa ikut pada ekstrakurikuler Rohis itu lalu mengibarkan bendera, bukan kalimat ya. Di kita nggak ada bendera tauhid itu, yang ada adalah kalimat tauhid. Jadi itu salah ya apapun bentuknya, apapun warna benderanya ketika ada sebuah kalimat tauhid dituliskan di dalam sebuah bendera, dicatatkan dalam sebuah bendera, kemudian dibentangkan begitu bahasanya, itu tidak boleh berarti Ustadz ya? Ya kalau kita menulis kalimat tauhid tidak untuk organisasi ya boleh-boleh saja. Arab Saudi juga kalimat tauhid itu benderanya kan, kalimat tauhid. Nah di sini kalimat tauhid menjadi tameng dari sebuah organisasi dan ini menjadi simbol dari organisasi. Meskipun itu dari sebagian mereka tidak mengakui, tapi itu menjadi simbolnya. Lalu mengidentifikasi kepada raya dan liwaknya Rasulullah SAW itu berbeda. Oleh karena itu memang ini gerakan yang biasa di bawah tanah. Lalu kemudian dia bermain dengan area sucinya kalimat tauhid. Disitulah dia melakukan rekrutmen agama hanya dipakai hanya untuk kepentingan mendirikan negara khilafah itu. Nah, bagi kita masyarakat awam, bagaimana untuk mendeteksi bahwa ini dengan kepentingan membawa agama sebagai kepentingan politik mereka atau memang ini betul-betul sebuah kalimat yang tauhid? Karena kan mereka membuatnya katakanlah mungkin HTI ataupun katakanlah ISIS. Ini kan bentuknya blur, tidak ada logo organisasi mereka, tidak ada logo sama sekali yang berkaitan dengan HTI ataupun ISIS. Kalau dalam bahasa itu kita ada namanya stilistika, uslub, susunan. Ketika gerakan-gerakan keislaman berkelompok lalu membawa kalimat bendera tauhid itu pasti adalah ini kelompok di mana memanfaatkan Islam. Tapi kalimat tauhid yang dibawa untuk kita zikir kepada Allah, kalimat tauhid mungkin dijadiin kaligrafi di rumahnya untuk yang indah, kalimat tauhid untuk kita mengingat Allah, tentu ini yang benar. Tapi ketika Rasulullah dulu, saya konfirmasi saja ya Ustaz ya. Tapi ketika Rasulullah dulu akan berperang, katakanlah perang Badar dan perang-perang besar lainnya, bukankah membawa juga bendera dengan kalimat tauhid itu benar? Ya, dulu tuh ada liwa itu yang dasarnya putih. Liwa ini untuk pemimpinnya, kalau roya itu adalah untuk keseluruhannya itu membawa roya. Tetapi dulu yang memang Nabi sebagai pemimpin dan Nabi menyebarkan Islam yang di Islam itu adalah untuk mempertahankan, bukan nyerang lebih dulu Islam itu, tapi untuk membela tanah airnya. Dan sementara ini ada kelompok yang di dalam di Indonesia dengan mengatasnamakan ini. Jadi bendanya sama, tetapi punya tujuan yang berbeda. Pemanfaatannya berbeda. Pemanfaatan yang berbeda. Yang kita sering, apakah khilafah itu tidak Islami? Itu ada dalam sejarah Islam. Tapi mengatakan yang Islami hanya khilafah, itu menurut saya kekeliruan. Kenapa di Indonesia itu
ditolak, bukan ditolak, tertolak. Kenapa? Indonesia sudah sepakat dengan NKRI, sepakat dengan Pancasila. Maka orang yang mendatangkan dengan ideologi baru dengan cara dia frontal tanpa melalui mekanisme, bahkan mekanisme juga dia dilanggar, itu bagian dari pemberontakan. Oleh karena itu dia tertolak. Jadi sama dengan orang umpamanya masih, kalau ini tempat yang masih kosong, orang bikin khilafah, lalu khilafah memang sesuai dengan Islam, ya nggak apa-apa. Tapi ketika masuk ke Indonesia sudah sepakat, dia menjadi yang terlarang dan tertolak. Dan Indonesia sudah Islami. Jadi mengatakan yang Islami hanya khilafah itu yang kesalahan. Tapi kalau kembali lagi Ustadz, apa yang terjadi di salah satu man aliyah ini artinya tidak dibenarkan atau salah dari sudut pandang MUI sendiri? Menurut saya untuk teman-teman aliyah yang tidak tahu hanya mencintai kalimat tauhid, saya pikir baik saja. Tetapi yang harus diantisipasi adalah jangan sampai anak-anak kita yang lugu itu diberi tameng kalimat tauhid tapi untuk diseret kepada organisasi terlarang. Ada pertanyaan besarnya nggak Tat dari peristiwa ini? Meskipun tadi disebutkan siswanya memang tidak ada niat, tidak ada kesengajaan, karena mungkin juga ketidakpahaman menyerap informasi yang ada yang berkembang. Menurut saya ini menjadi PR kepada Kementerian Agama, bagaimana melakukan pengawasan terhadap madrasah-madrasah, termasuk juga di UIN untuk benar-benar mensterilkan dari kelompok yang memang organisasi terlarang. Begitu juga kepada Ristek Dikti dan juga Dikbud, bagaimana mensterilkan ini dari kelompok yang membangkang terhadap NKRI kita. Ini menjadi peringatan dan pertanyaan besarnya. Artinya dengan adanya bendera yang itu mereka tidak merasa dan dia dengan mudah membawakannya ke sekolah, berarti kan ada yang sudah punya stok ini. Anak-anak kan nggak mungkin bikin sendiri. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah anak-anak ini aktivitasnya di mana, kajiannya di mana, dan perlu didalami ada nggak di dalamnya itu benar-benar karena cinta kalimat tauhid, tentu kita nggak bisa memvonisnya, dan ada nggak di dalamnya ini hanya bertameng dengan bendera tauhid, lalu mereka sebenarnya adalah mempunyai paham yang melawan terhadap NKRI. Sekali lagi saya ingin tegaskan, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila itu sudah Islami. Itu mirip dan sama katanya profesor yang penelitian tentang negara Islam dengan negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Saya terakhir ke Pak Pahirudin. Pak Pahirudin, kan dari keterangan dari dari pihak kepolisian juga sudah menyebutkan tidak ada unsur pidana, tidak ada unsur kesengajaan dan lain sebagainya. Tapi sejauh mana nanti sekolah akan menginvestigasi hal ini agar hal ini juga tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang? Ya, terima kasih juga untuk menceritakan. Saya mohon maaf kepada semua masyarakat bahwa itu seakan-akan kan kalau di media massa itu seakan-akan bahwa kami itu seperti itu kan. Jadi padahal yang tadi MAN ini sudah sejak tahun 90 sudah berdiri, Pak. Jadi tidak kegiatan-kegiatan itu jangan ada anggapan bahwa itu, makanya tadi bahasa saya sangat marah kepada para pembina karena pada waktu itu memang anak itu tidak ada niatan itu setelah saya tanya. Jadi dan tidak ada satu rencana untuk di dalamnya itu ada kegiatan seperti tidak ada. Jadi saya bukan menutup diri, tetapi alhamdulillah kita kan sudah menginvestigasi, takut-takut saya salah menjawab. Kemarin kan langsung Direktorat Jenderal KSKK, Bapak Dr. Umar ke sini melihat yang sebenarnya gitu, dengan semua guru-guru, kemudian juga ada pembinaan dari kepolisian, kemudian itu dijelaskan kepada mereka bahwa itu sebenarnya saya bukan berbicara masalah mendukung, alhamdulillah saya tidak pernah mendukung kepada kegiatan itu, apalagi ada bendera, tetapi menjernihkan suasana itu kan di medsos seakan-akan bahwa kami adalah ada hal indikasi seperti itu. Sampai saya ini, alhamdulillah saya selama 3 tahun di sini, anak itu cuma pada waktu itu yang saya tahu itu anak dari mana itu tahu, yang jelas mereka pada itu spontanitas yang saya tanya seperti itu. Alhamdulillah tidak ada di organisasi kita dalam masalah kegiatannya yang terselubung, tidak ada, jelas ada terstruktur di sini, ada pembinanya ada, namun memang pada waktu itu saya mohon maaf kepada mungkin ada titik lemah pada waktu itu saya selaku para madrasah, ya itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Pahirudin. Siap. Terima kasih atas waktu Anda Pak Pahirudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Polis Nafis sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang.